Kelembutan. Saat kita berdiskusi atau berbincang-bincang dengan orang lain, pernahkah kita mengamati bagaimana intonasi suara kita? Pernahkah kita memperhatikan bagaimana bahasa tubuh kita? Mungkin sebagian besar dari kita terlalu fokus dengan balasan yang harus kita ucapkan kepada lawan bicara kita, sehingga kita menjadi tidak awas akan bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Sebenarnya, apakah yang disebut dengan ekspresi diri? Ekspresi diri sebenarnya adalah bagaimana kita menggunakan panca indera kita untuk merefleksikan kondisi alam batin kita sendiri. Ketika kita dipenuhi dengan amarah, maka suara kita akan meninggi dan kalimat yang kita lontarkan seringkali mengakibatkan penyesalan bagi kita sendiri. Ketika alam batin kita dipenuhi dengan dendam, maka kita juga akan mengekspresikan kekesalan yang terpendam dengan kata-kata yang menyindir atau menyakiti orang lain. Perkataan adalah bentuk ekspresi diri kita. Begitu pula dengan perilaku kita. Apa yang kita ucapkan serta perbuat adalah cerminan dari diri kita sendiri. Namun, ketidaksadaran membuat umat manusia menyalahkan orang lain terhadap kondisi alam batinnya sendiri. Mereka beranggapan bahwa mereka adalah korban dari pemerintah, orang tua, pasangan, sahabat, atasan, dan lainnya. Mengapa kita merasa demikian? Hal ini kita rasakan karena kita tidak memahami diri kita sendiri. Kita lebih memilih menghindari berdialog dengan diri sendiri karena hal ini membuat kita takut. Kita takut menyadari kegelapan jiwa kita sendiri. Sehingga, cara yang paling nyaman dan mudah untuk dilakukan adalah dengan melihat keluar, yaitu dengan menyalahkan orang lain maupun situasi. Ketika kita mengalami kebangkitan spiritual, kita sedikit demi sedikit akan menyadari bagaimana kondisi alam batin kita sendiri. Apakah kita penuh dengan amarah, kebencian, kekecewaan, maupun kesedihan? Hal ini adalah bentuk dari peningkatan kesadaran, di mana kita akhirnya memahami bahwa segala emosi yang kita rasakan sebenarnya bersumber dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Kita kerap menyalahkan orang lain terhadap kondisi mental kita. Padahal, kondisi mental ada di bawah kontrol kesadaran kita sendiri. Mungkin tidak banyak orang meyakini hal ini. Namun, ketika kita memiliki keinginan untuk melakukan transformasi diri, secara alami kita akan memahami bahwa kekuatan mental kita begitu luar biasa, di mana kita dapat menyelaraskan kondisi alam batin kita dengan kondisi eksternal diri kita. Kemudian, bagaimana kita melatih hal ini? Bagaimana kita bisa membebaskan mental kita dari segala doktrin, dogma, maupun ajaran-ajaran yang selama ini menjadi tembok pembatas dari pertumbuhan jiwa atau kesadaran kita? Caranya adalah dengan menemukan akar dari segala amarah, dendam, maupun kekecewaan yang kita rasakan. Karena akar dari segala emosi berasal dari ego kita sendiri, bukan berasal dari orang lain. Sebagai contoh, ketika kita kecewa dengan perlakuan seseorang terhadap diri kita, bisa jadi akarnya berasal dari ekspektasi kita terhadap orang lain. Padahal, jika kita mandiri dan menyayangi diri kita sendiri, maka kita tidak perlu mengharapkan orang lain untuk memperlakukan kita dengan spesial. Contoh lain adalah ketika kita merasa kesal akibat perkataan orang lain. Bisa jadi akarnya adalah karena kita kurang percaya diri, sehingga kita berpikir bahwa perkataan orang lain memiliki kendali akan bagaimana diri kita. Jika kita amati bersama, segala emosi yang kita rasakan sebenarnya berasal dari cara kita berpikir. Ketika kita dipenuhi dengan pikiran negatif, maka kita akan berasumsi bahwa dunia memusuhi kita. Padahal nyatanya, realita yang kita alami adalah akibat dari pikiran kita sendiri. Untuk dapat membebaskan diri kita dari segala rasa sakit hati maupun kekecewaan adalah dengan menyadari bahwa ketika kita menyakiti orang lain, artinya kita menyakiti diri sendiri. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan menjauh dari perbuatan yang memiliki potensi untuk menyakiti orang lain, baik itu berbicara kasar kepada orang lain, menyindir, menjatuhkan,
mengungkit kesalahan maupun masa lalu orang lain, dan sebagainya. Perkataan kita adalah cerminan dari diri kita. Jika kita ingin realita kita dipenuhi dengan cinta kasih, maka kita harus menjadi damai dan mengekspresikan kelembutan. Kelembutan adalah hal yang dirindukan oleh umat manusia di bumi kita. Kita sudah terlalu lama merasakan konflik, kekerasan, dan sakit hati. Kini, saatnya umat manusia mengubah alam batinnya menjadi cinta kasih dan mengekspresikannya kepada sesama. Tidak hanya kepada sesama manusia, namun juga kepada hewan dan tumbuhan. Inilah bumi 5D kita, di mana semua makhluk hanya mengekspresikan cinta kasih dengan kelembutan dan saling menghargai individualitas satu sama lain.